Ada banyak sekali istilah yang kita dengar sekarang akhir-akhir ini tuh seperti broker ilegal, scam, broker yang regulated, unregulated, afiliator, dan lain-lain. Di video ini saya akan menjabarkan secara transparan dan fair pengertian dari semuanya itu, khususnya dari sisi broker ya, dan supaya teman-teman itu juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dihindari supaya teman-teman semua itu terhindar dari jebakan. Hai guys, nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan selamat datang di JSX Pro ID. Channel ini hadir untuk dapat membantu Anda semua mencapai tujuan finansial. Dan oleh sebab itu jangan lupa untuk subscribe dan follow social media kami yang lainnya. Untuk memulai, saya akan start dari tipe instrumen yang dapat Anda gunakan untuk investasi sebagai berikut. Yang pertama ada 5 tipe instrumen yang sering kali kita kenal. Yang pertama itu reksadana, saham, forex, kripto, dan saya tambahkan binary di chart ini. Dan kalau user, ini contohnya ini user ya, ingin bertransaksi di sini, dia tidak bisa langsung, dia harus melalui yang namanya itu disebut sebagai broker. Broker ini istilahnya berbeda-beda. Untuk reksadana sendiri namanya kita sebut sebagai fund manager. Untuk saham itu sekuritas. Dan untuk forex itu simply kita sebut sebagai forex broker. Kemudian kripto kita sebut sebagai exchanger. Dan untuk binary kita juga sebut sebagai broker. Nah, kenapa broker ini memegang peranan yang sangat penting? Karena yang utama adalah karena nasabah ini, klien ini itu menyetorkan dana itu ke broker. Itu sebabnya broker ini yang pegang dana kita. Ini siapapun pihak yang memegang dana kita, dalam hal ini si broker ini, maka kita akan kehilangan hak atas uang itu. Karena uang itu kalau kita percayakan kepada broker yang tidak jelas begitu ya, itu uang itu bisa digunakan oleh broker untuk apapun ya, harusnya untuk bertransaksi ini atas kemauan kita untuk bertransaksi instrumen ini. Tetapi di luar itu dia mau lakukan apapun terhadap dana kita ini itu semau-maunya broker. Itu sebabnya ada pihak yang mengawasi broker tersebut, yaitu kita sebut sebagai regulator. Nah, ini adalah pihak yang mengawasi broker tersebut agar penggunaan uang dari nasabah itu tidak bisa sembarangan dilakukan oleh broker. Broker-broker yang diawasi oleh regulator itu akan menempatkan dana nasabah itu di rekening terpisah atau yang kita sebut sebagai bank custodian. Itu dilakukan audit berkala oleh regulator. Sehingga kemungkinan dari broker ini itu melakukan scam itu kecil sekali. Walaupun ya tetap ada kalau brokernya nakal ya. Tetapi dengan adanya pihak regulator yang mengawasi ini itu kemungkinan untuk scam atau kabur brokernya itu kecil sekali. Nah, saya ambil contoh, kalau di Indonesia, di jurisdiksi Indonesia itu reksadana dan saham itu diawasi oleh yang namanya OJK. Ini adalah pihak regulator yang mengawasi dua instrumen ini, yaitu fund manager dan sekuritas. Dan sedangkan untuk forex dan kripto ini masuk ke dalam ranahnya Bapepti. Kalau di luar, ini wilayah Indonesia ya, kalau di luar negeri itu ada beberapa regulator yang lain. Jadi regulator itu tidak hanya di Indonesia saja. Ini contohnya FCA, itu adalah dari UK. Ini salah satu regulator yang kuat. Ini yang sering kita kenal namanya dari negara Cyprus, itu CySEC namanya. Kemudian ASIC, ini dari Australia. Ketika regulator ini juga memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri, tergantung dari broker tersebut itu didirikan atau memiliki lisensi dari negara mana. Saya ambil contoh, untuk broker forex di Indonesia itu, misalkan ya HFX, MIFX, ini adalah broker-broker yang terregulasi under Bapepti. Sedangkan untuk yang ini misalkan Hot Forex, itu juga terregulasi, dan 8Cap ini Australia dan XM ini juga terregulasi under negaranya masing-masing. Mereka biasanya multi regulator, jadi tidak hanya berdiri di satu negara saja. Jadi saudara, broker-broker ini adalah broker-broker yang terregulasi. Tetapi yang sebelah sini ini adalah terregulasi di Indonesia sehingga disebut legal. Sedangkan broker yang kanan ini terregulasi di luar negeri sehingga kalau dari sudut pandang kita sebagai warga negara di Indonesia itu ini disebut sebagai ilegal. Jadi bedakan antara legal dan ilegal, regulasi dan tidak terregulasi.
Kebalikan dari broker teregulasi, broker unregulated ini bebas menggunakan dana nasabahnya mau diapain. Saya pernah membahas broker ini di beberapa video yang lainnya. Contohnya adalah broker Lego Market dan juga atau broker Alpha Success Corp yang digunakan oleh Robo Trading. Mereka ini adalah broker-broker yang tidak terregulasi dan kemungkinan untuk scamnya tinggi sekali. Contohnya sekarang ini apa yang terjadi di Robo Trading di mana dananya macet dan tidak bisa dilakukan penarikan. Itu semuanya kan menggunakan broker yang tidak terregulasi. Nah, di dalam mengembangkan bisnisnya, para broker ini itu menggandeng yang disebut sebagai affiliate marketer, atau kita simply disebut affiliate. Affiliate adalah pihak yang berfungsi sebagai tenaga pemasaran untuk mencari klien sebenarnya. Dan nama affiliate ini di Indo ini sering disebut sebagai afiliator, yang akhir-akhir ini tuh konotasinya sangat buruk karena terkait dengan kasus binary-nya dari Indra Kents dan juga Doni Salmanan. Seolah-olah semua afiliator ini tuh melakukan penipuan dana klien yang di bawahnya. Nah, ini sebenarnya salah kaprah, saudara. Dari afiliator yang benar itu juga banyak. Afiliator ini juga bisa memberikan edukasi dalam menjalankan kegiatannya dengan cara-cara yang etis. Seluruh sistem yang ada berjalan seperti di saham, di forex, di kripto, itu semuanya menggunakan sharing komisi transaksi sebagai reward bagi afiliatornya. Kecuali binary option. Binary option ini menggunakan revenue sharing yang diterima oleh perusahaan penyelenggara binary itu sebagai reward bagi afiliatornya. Dan itu sebabnya reward dari afiliator binary itu sangat fantastis sekali. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, saya pernah ditawari menjadi afiliator binary dan juga beberapa robot trading. Tetapi saya tolak karena saya tahu bahwa cara kerjanya ini kurang sesuai dengan prinsip saya dan juga hati nurani. Dan beberapa video saya buat tentang hal ini juga. Beberapa mengikuti saran saya, tetapi beberapa juga netizen banyak yang nggak mau dengerin. Dan malah video saya itu banyak dikritik dan berujung cacian dan makian dari netizen pada waktu itu. Tapi ya sudahlah, itu kan masa lalu. Sekarang semuanya sudah terungkap. Sebagai kesimpulan dari video saya ini, bila Anda adalah warga Indonesia yang sedang memilih broker, pastikan broker tersebut yang Anda pilih adalah broker yang terregulasi dan memiliki legalitasnya di Indonesia. Hindari binary option ya, karena secara sistem itu sangat merugikan usernya. Dan saran saya, jangan alergi dengan istilah afiliator. Karena tidak semua afiliator itu jelek dan menerima reward dari kekalahan kliennya. Dan pesan saya sebelum mengakhiri video ini adalah sebelum Anda mendeposit dana ke instrumen investasi apapun, ke institusi manapun, pelajari sungguh-sungguh instrumen investasi tersebut. Tidak ada skema investasi apapun yang memberikan high return, tetapi no risk atau low risk. Kalau high return ya pasti high risk. Dan jangan serakah, jangan cinta akan uang, dan jadilah investor yang cerdas. Nama saya Tommy Yu, dan Anda dapat mewujudkan tujuan finansial melalui channel JSX Pro ID ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan tak lupa saya ucapkan salam sukses dan cuan selalu untuk Anda.